وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini hari Selasa, kita sudah masuk pada hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Maka kita niatkan insyaallah besok kita puasa Arafah. Demikian juga hadis yang paling penting untuk kita ketahui adalah hadis riwayat Tirmidzi di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairud du'a, sebaik-baik doa adalah yauma Arafah, doa pada hari Arafah. Maka kita perbanyak pada hari Arafah doa. Apa saja terserah, yang penting berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi beliau kemudian mengatakan, wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun, yang terbaik yang saya ucapkan bersama para nabi yang lain adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya doa apapun bebas, tapi kalau melazimi wirid ini, maka ini sesuatu yang sangat utama. Jadi tidak harus berdoa, Pak. Karena wirid itu menggantikan doa, zikir menggantikan doa. Nah, kalau kita gabungkan dua-duanya, ya bagus. Berdoa juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini saya jujur ya, riwayat Tirmidzi, kata Imam Tirmidzi dhaif. Imam Tirmidzi mengatakan, hadis ini di dalam sanadnya ada Hamad bin Humaid. Dia seorang perawi yang tidak kuat menurut para ulama. Bahkan kata Al-Imam Ibn Al-Arabi, tidak ada satupun hadis tentang doa pada hari Arafah, hadis yang bisa dijadikan sandaran kecuali hadis ini. Padahal hadisnya, sanadnya dhaif. Tapi kata Syekh Albani derajatnya hasan. Nah, sehingga kita mengikuti pendapat At-Tirmidzi bahwa hadis ini dhaif juga enggak apa-apa. Mengikuti pendapat Syekh Albani bahwa hadis ini hasan atau sahih, maka juga tidak ada masalah. Karena doa kapanpun juga itu adalah sesuatu yang sangat-sangat baik. Nah, baiklah, supaya terkesan kita baca bersama-sama wirid yang diajarkan Nabi tadi, kita perbanyak besok insyaallah taala. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Itu dibaca sendiri-sendiri ya. Adapun kita bersama ini karena untuk mengingat atau menghafal saja. Baik, sekarang kita lanjutkan pengajian kitab hadis dari kitab Al-Bulughah karya Al-Imam Ibnu Al-Mulaqqin yang wafat 804 rahimahullah, dan kita masih membahas tentang kitab makanan, dan kemarin kita sudah bahas beberapa makanan yang dihalalkan dalam Islam. Yang pertama ikan meskipun mati, yang kedua adalah himar tetapi yang liar, kemudian yang ketiga adalah kuda, yang keempat adalah dob atau biawak padang pasir, yang kelima adalah kelinci. Nah, sekarang kita lanjutkan hadis berikutnya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 479. Wa Nabi ta'ala kata Ustaz radhiyallahu anhu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam najatan kulli min nadum min juga wa yusni min hadith ibn Abbas wa kulli ilmin tabi'in an-tariq. Hadis 479 dari Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha, melarang, an, dari akli, memakan, kulli, setiap, dzinabin, yang memiliki taring, minas sibai, dari binatang-binatang buas.
Dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Ibnu Abbas, wa'an dan dari kulli setiap di mikhlabin yang memiliki cakar minat tayr dari burung. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa termasuk hewan yang haram kita makan adalah binatang-binatang buas baik yang darat maupun yang udara. Adapun yang darat ini disebutkan oleh Nabi Zinab yang memiliki taring. Jadi giginya di samping sini yang lancip digunakan untuk menyerang ya, hewan yang sejenis dengan dia. Misalnya singa, misalnya harimau dan sebagainya. Dia kalau ketemu hewan yang sejenis seperti misalnya ketemu kambing atau ketemu sapi atau ketemu onta, maka dia akan menyerangnya. Itulah yang disebut sebagai as-siba, ya, binatang buas. Jadi tidak selalu yang menyerang itu berarti disebut buas. Ya. Kalau ayam menyerang laron misalnya, itu enggak termasuk buas, Pak. Karena buas itu yang menyerang yang semisalnya. Bahkan sebagian ulama mengartikan buas itu yang menyerang manusia. Nah, jadi yang diserang tertentu ya. Kalau menyerang ya pasti setiap binatang pasti menyerang. Yang kecil-kecil diserang oleh yang besar-besar. Untuk yang untuk yang udara itu adalah dzimikhlab yang dia itu memiliki cakar. Berarti burung-burung yang besar-besar yang pemangsa terhadap hewan-hewan yang selevel dengan dia atau yang di bawahnya sedikit seperti misalnya raja wali, elang dan sebagainya. Nah, ini adalah binatang-binatang buas dari kalangan yang terbang di udara, haram untuk dimakan. Apa hikmahnya? Kenapa dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena setiap larangan Nabi ada hikmahnya. Wallahu a'lam bissawab. Sebagian orang mengatakan bahwasanya apa yang dimakan itu akan mempengaruhi wataknya orang yang memakan. Maka sudah sering kita dengar penjelasan bahwasanya orang yang suka makan babi, wataknya babi akan berpindah kepada dirinya. Yaitu apa wataknya babi? Adamu al-ghairah. Tidak adanya rasa ghairah atau cemburu kepada istrinya. Jadi istrinya diselingkuhi orang lain enggak masalah. Engko jamaah ora apa-apa. Nah, itu adalah watak dari babi seperti itu. Nah, kalau benar teori ini, bahwasanya apa yang kita makan, itu wataknya bisa berpindah kepada yang memakan, maka inilah sebabnya atau hikmahnya kenapa binatang buas tidak boleh untuk kita makan. Orang yang suka makan binatang buas, dikhawatirkan dia nanti akan menjadi buas sebagaimana binatang buas tadi. Nah, maka hikmahnya di situ, wallahu a'lam bishawab. Andaikan kita tidak mengetahui hikmahnya, tetap hadis ini berlaku karena mengetahui hikmah itu bukan kewajiban kita. Itu hanya kebiasaan para ulama mencari-cari hikmahnya apa. Karena kaidahnya gini, setiap perintah Allah ada hikmahnya, ada manfaatnya. Setiap larangan Allah ada hikmahnya, ada mafsadatnya. Nah, karena itulah kemudian mereka mencari-cari hikmah tersebut. Dan teori tersebut bahwasanya setiap larangan dan perintah ada hikmahnya, itu ada dasarnya dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yadulla ummatahu. Rasulullah bersabda, Innahu lam yakun nabiyyun qabli. Tidak ada seorang pun nabi sebelum saya. Kecuali wajib atasnya untuk menunjukkan kepada umatnya apapun yang diketahui sebagai kebaikan untuk mereka dan mengancam kepada mereka apapun yang diketahui sebagai keburukan untuk mereka. Nah, makanya diharamkan minuman keras karena buruk. Diharamkan zina karena buruk. Diharamkan judi karena buruk. Diharamkan binatang buas karena buruk. Itu konsepnya begitu ya. Pasti ada keburukannya. Hanya saja kadang-kadang kita tidak ngerti apa keburukannya. Ini hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Silakan, Pak. Sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun ada 5 minat dawabi dari binatang melata. Kulluhunna masing-masing dari 5 tadi fawasiqu adalah
hewan-hewan yang fasik, yuktalna, dibunuh hewan-hewan tadi, maksudnya boleh dibunuh, fil harami, di tanah haram sekalipun. Yang pertama adalah al-ghurabu, gagak. Yang kedua adalah al-hida'atu, elang. Yang ketiga adalah al-aqrabu, kalajengking. Yang keempat adalah al-fa'ratu, tikus. Yang kelima adalah al-kalbu, anjing, al-aquru, yang melukai. Hadis riwayat Muslim. Adapun riwayat Muslim, lafalnya Rasulullah menyuruh biqatli, untuk membunuh khamsi fawasiqa, 5 binatang-binatang fasik, fil hilli, baik di tanah halal, wal harami, maupun di tanah haram. Tanah haram maksudnya Mekah dan Madinah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa 5 hal ini semuanya haram untuk dimakan. Ini kan kitabnya kitab makanan, Pak. Nah, sehingga setiap hadis yang kita pelajari kembalikan ke judul kitabnya, kitab makanan. Nah, berarti dibahas ini halal atau haram. Nah, kaidahnya adalah semua binatang yang disuruh untuk disembelih berarti hukumnya haram. Saya tuliskan dari sisi bahasa Arabnya, ma umira biqatlihi haruma akluhu. Apapun yang diperintahkan untuk dibunuh berarti haram untuk dimakan. Ini kaidahnya. Oh, saya mengatakan disembelih. Mohon maaf, salah. Ma umira biqatli, apapun yang disuruh untuk dibunuh, bukan disembelih. Kalau saya ngomong disembelih salah. Haruma akluh, maka haram untuk dimakan. Ini kaidahnya. Nah, sekarang kita disuruh untuk membunuh gagak, berarti haram. Disuruh membunuh elang, berarti haram. Disuruh membunuh kalajengking, berarti haram. Disuruh membunuh tikus, berarti haram. Disuruh membunuh al-kalbul aqur dulu, ya, berarti haram. Adapun sekarang al-kalbul aqur ini dibunuh adalah sebabnya karena akurnya, bukan karena kalabnya. Nah, adapun yang dulu itu adalah kalab semuanya, anjing semuanya disuruh membunuh, tapi kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh untuk membunuh hanya yang akur saja. Tapi kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah ghurab atau gagak. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan gagak saja, tapi beliau menyebutkan sifatnya, yaitu al-ghurabu, gagak, al-abqa, yang abqa. Apa itu yang abqa? Nah, perhatikan ciri-cirinya abqa ini. Ada satu tanda yang ada pada kepala atau pada punggungnya. Beliau mengatakan dalam syarahnya adalah al-abqa alladzi fi dhahrihi aw batnihi bayadun. Hewan abqa itu adalah yang pada punggungnya, berarti bagian atas, au batnihi, atau pada perutnya, berarti bagian bawah, bayadun, ada putihnya. Jadi tidak semua gagak disuruh Nabi untuk membunuh. Tapi gagak yang abqa, gagak yang ada ciri-cirinya seperti itu. Gagak itu kan rata-rata hitam, ya. Nah, ketika di atasnya ada putihnya atau bawahnya ada putihnya, itulah yang disuruh untuk membunuh. Tapi saya jujur ini masalah khilafiyah. Kenapa khilafiyah? Karena hadis yang kita baca tadi cuma mengatakan gagak. Berarti semua gagak kena. Tidak peduli apakah ada putihnya atau tidak ada. Nah, sementara hadis yang kedua ini kita baca sangat jelas ada kata-kata abqa, berarti hanya gagak ini saja. Makanya beliau mengatakan wa akhadha bihadzal qawdi qaumun wa rajjaha jam'un al-itlaq. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa yang disuruh membunuh itu yang ada qaidnya tadi, yang ada tandanya tadi putih di atas atau di bawah. Sementara kelompok yang lain memilih hadis yang mutlak, yaitu hadis yang tidak memberikan ciri-ciri tadi. Jadi semua gagak. Kenapa? Li'anna riwayatahu asah. Karena riwayat yang tanpa penjelasan itu lebih sahih. Nah, di sini berarti ada dua metode. Metode pertama, hamlu al-mutlaq ala al-muqayyad. Kalau ada hadis yang mutlak, yang global, maka dipahami dengan hadis yang muqayyad, yaitu hadis yang terperinci. Di sini ada hadis mengatakan gagak, di sini ada hadis yang mengatakan gagak dengan ciri-ciri tertentu. Nah, berarti yang global ini dipahami dengan yang ada ciri-cirinya tertentu. Ini satu manhaj atau teori memahami hadis yang pertama.
Teori yang kedua adalah yu'khadhu al-asah. Ini karena ada dua riwayat, maka diambil mana yang lebih sahih di antara keduanya. Jadi riwayat yang pertama, yang gagak tok tanpa penjelasan, itu ternyata lebih banyak yang meriwayatkan, lebih thiqat yang meriwayatkan, sementara yang ada penjelasan ciri-cirinya tadi, derajatnya meskipun sahih tapi di bawahnya. Nah, akhirnya diambil yang lebih sahih. Nah, silahkan dari dua ini mana yang dipakai, karena dua-duanya adalah pendapat ulama kita, semuanya punya metode sendiri-sendiri dalam memahami hadis-hadis seperti ini. Maka ringkasnya untuk gagak ada dua pendapatnya. Kemudian yang kedua adalah burung elang. Burung elang ini disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fawasik. Yang dimaksud fasik ini adalah hewan-hewan yang madaratnya sangat banyak, Pak. Maka elang, kemudian gagak, ini madaratnya sangat banyak. Kalau gagak itu salah satu madaratnya, dia seringkali mengambil atau mencaplok matanya binatang. Misalnya ada onta. Nah, onta kemudian dicaploki gagak, kemudian diambil bagian matanya ini. Ini memadarati seperti ini. Maka disuruh oleh Nabi untuk dibunuh. Nah, adapun elang ini seringkali mencuri daging. Orang-orang Arab zaman dulu kan belum punya kulkas, sehingga daging itu supaya awet dijemur. Enak-enak dijemur, tiba-tiba datang elang, nyambar, diambil. Sampai-sampai kadang-kadang orang menjemur baju warna merah. Nah, oleh elang dikira ini daging ini, disambar sampai dibawa lari. Nah, ternyata ketahuan bahwa itu hanya baju dibuang lagi. Ini juga mamadarati seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah al-aqrab, yaitu akrab apa? Kalajengking. Dalam hadis yang tadi yang kedua, kalimatnya bukan akrab, tapi hayyah, ular. Ini dua hal yang tidak bertentangan, sebenarnya sama. Mau disebut ular, mau disebut kalajengking, ini madaratnya sama, yaitu memiliki bisa. Karena itulah para ulama katakan setiap yang memiliki bisa, hukumnya disamakan dengan kalajengking dan ular. Jadi Nabi menyebutkan kalajengking itu untuk perwakilan dari semua yang berbisa. Kenapa dipahami begitu? Karena dalam hadis yang lain ternyata beliau menyebut ular. Jadi tidak harus kalajengking, tidak harus ular, pokoknya yang berbisa. Nah, paling sering terkenalnya yang berbisa itu ular atau kalajengking. Kemudian tikus. Nah, ini tikusnya bersifat umum, Mbak. Mau tikus hias, mau tikus putih, mau tikus hitam, sama aja. Karena saya ingat pernah dulu ketika masih kecil, tetangga saya memelihara tikus. Saya tanya, tikus kok dipelihara? Kata dia, oh ini tikus hias ini. Ya. Memang warnanya putih lucu gitu, Pak. Tapi ketika saya deketnya ambuni ya enak. Ya. Jadi tetap mambu tikus. Nah, itu sama aja. Mau putih, mau hitam, semuanya adalah haram untuk dimakan. Ada satu pendapat, riwayat dari Aisyah, bahwasanya Aisyah mengatakan tikus itu halal. Tapi ini pendapat jangan dipakai karena syadz. Jadi pendapat-pendapat yang syadz, tolong jangan dipakai, hanya kita ketahui untuk kita hindari saja, tidak untuk diikuti. Nah, kemudian al-kalbul aqur, anjing yang dia itu melukai orang. Sering diartikan anjing galak. Sebenarnya akara itu apa? Melukai. Nah, maka ini karena madaratnya melukai, itu kemudian disuruh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dibunuh. Nah, kalau ini jelas ada sifatnya akur, sehingga kalau sifatnya tidak muncul, maka anjing ini tidak disuruhkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dibunuh. Pernah dulu di awal-awal Islam, Nabi suruh membunuh semua anjing. Semua anjing nggak peduli, bunuh semua. Mau dia itu akur, mau tidak, pokoknya anjing semuanya kena. Kemudian oleh Nabi dihapus perintah itu. Sekarang tidak usah dibunuh anjing-anjing tersebut. Hanya satu yang dibunuh, kata Nabi SAW, yaitu yang hitam legam tanpa ada warna yang lain. Karena dia itu adalah setan. Nah, kemudian kalau dalam hadis ini ditambahkan kata-kata al-akur, yaitu yang suka melukai orang, maka karena madarat, maka diperintahkan untuk dibunuh. Kemudian kata-kata al-halli wal haram, tanah halal maupun tanah haram, ini menunjukkan bahwasanya bumi ini dibagi dua. Ada tempat yang halal, ada tempat yang haram. Semua tempat di atas muka bumi adalah halal kecuali dua tempat, yaitu Makkah dan Madinah. Ini tanah haram. Sehingga tidak ada istilah yang orang-orang sebutkan Salisu al-Haramain. Tanah haram yang ketiga. Enggak ada. Orang-orang menyebut
bahwasanya Baitul Maqdis itu adalah Thalithul Haramain, tanah haram yang ketiga. Ini kalimat tidak benar. Yang berhak mengharamkan satu tempat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Para nabi pun tidak berhak. Makanya Nabi Muhammad SAW mengharamkan Madinah itu karena perintah Allah. Nabi Ibrahim mengharamkan Mekah itu juga karena Allah Subhanahu wa taala. Kama harrama, Rasulullah bersabda, Inna Ibrahim harrama Makkah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim mengharamkan kota Makkah. Ini maksudnya atas perintah Allah. Wa inni haramtul Madinah. Saya pun mengharamkan kota Madinah. Ini juga atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih. Nah, maka yang diharamkan cuma dua ini. Baitul Maqdis enggak ada. Enggak disebut sebagai tanah haram. Memang di sana ada masjid Baitul Maqdis, masjid yang utama, betul. Tetapi itu bukan berarti setiap ada masjid yang utama berarti tanahnya menjadi tanah haram, tidak seperti itu. Monggo tuh. Jual beli tikus, apakah boleh ataukah tidak? Memang ada yang jual tikus. Untuk apa? Yes. Oh, tikus hias tadi. Baik. Ada kaidah mengatakan mahurima, apa yang diharamkan, tanawuluhu, untuk memakannya, hurima bai'uhu, maka haram juga untuk diperjualbelikan. Nah, sesuai kaidah ini berarti tidak boleh kita memperjualbelikan apa yang sudah dilarang untuk dimakan ini tadi. Jual kalajengking, jual elang, jual ular, jual tikus meskipun hias, tidak boleh. Kalau kucing makruh, ada larangan tetapi mayoritas ulama mengatakan makruh. Jadi larangan kan ada dua macam kan? Ada yang haram, ada yang makruh. Nah, untuk kucing itu dipahami oleh para ulama larangannya makruh. Tapi hukum asalnya ini ya, yang diharamkan untuk dimakan, maka diharamkan juga untuk diperjualbelikan. Apakah kaidah ini ada dalilnya? Ada. Harrama akla syai'in. Kalimatnya bukan. Alaihim samanahu. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, idza harrama ala qaumin akla syai'in, jika mengharamkan atas suatu kaum makan sesuatu, harrama alaihim tsamanah, diharamkan juga harganya atau menjualnya. Nah, maka jangan sekali-kali beli tikus hias. Tetangga saya tadi beli tikus hias enggak boleh sebenarnya. Hadis riwayat Abu Daud. Monggo. Apa? Memburu apa? Oh, lebah. Apakah lebah boleh dijual atau tidak? Oh, dimakan. Ya. Lebah apakah boleh dimakan ataukah tidak? Nah, lebah itu disuruh Nabi untuk dibunuh atau tidak? Tidak. Tapi malah dilarang untuk dibunuh. Ada kaidah lagi mengatakan, manuhiya an qatlihi haruma akluhu. Kaidah yang kedua. Apapun yang dilarang untuk dibunuh berarti haram untuk dimakan. Nah, lebah itu termasuk yang diharamkan untuk dibunuh. Berarti sesuai kaidah ini, lebah haram untuk dimakan. Kenapa? Ya, lebah. Lebah atau calon lebah. Calonnya belum hidup. Nah, kalau kenapa? Oh, sudah gerak-gerak. Berarti sudah hidup ya. Nah, jadi kalau kita pakai kaidah ini, memang lebah berarti haram untuk dimakan. Tetapi saya jujur ya, kaidah seperti ini memang tidak disepakati oleh para ulama. Termasuk kaidah yang tadi ya. Sesuatu yang disuruhkan untuk dibunuh berarti haram, itu belum disepakati. Sesuatu yang dilarang untuk dibunuh itu berarti haram. Ini kaidah semuanya belum disepakati. Makanya panjenengan jangan merasa heran kalau tadi ada pendapat Aisyah menghalalkan tikus. Kok tidak sesuai kaidah? Ya memang kaidahnya belum disepakati. Tapi saya ulang lagi, tikus halal itu pendapat yang syadz, jangan dipakai. Nah, adapun untuk lebah ini tadi, apakah ada dari 4 mazhab yang menghalalkan? Saya belum mencari lagi. Insya Allah nanti saya cari dalam satu kitab namanya Hayatul Hayawan, kehidupan binatang-binatang. Di situ semua hukumnya dibahas oleh
penulisnya Imam Damiri ya. Nah, maka insya Allah kita cari lagi apakah ada yang menghalalkan untuk lebah ataukah tidak. Kalau tidak ada, berarti kembali ke kaidah tadi. Semua yang dilarang untuk dibunuh berarti jangan dimakan. Monggo. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الدجاج. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Ra'aitu, aku melihat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'kulu, memakan ad-dajaja, ayam." Hadis ini menunjukkan bahwa ayam hukumnya halal. Dan ini mencakup ayam kampung, ayam hutan, maupun ayam-ayam yang lainnya. Pokoknya namanya ayam berarti halal. Sebagian orang mengatakan ayam haram, tetapi pendapat itu sama sekali tidak benar karena tidak sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berdalil dengan kalam Allah pada surat Al-Baqarah ayat 205. Wa yuhlikal hartha wan nasla. Ini orang jelek membinasakan tanaman dan naslun, keturunan. Nah, maka ayam diharamkan oleh mereka karena termasuk nasrun. Ya. Kemudian telur diharamkan oleh mereka karena termasuk dianggap membinasakan keturunan ayam. Nah, ini pendapat yang tidak benar nih, karena tafsirnya ayat ini Baqarah 205 tidak seperti itu. Monggo. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يحتجب وكان سكرا وكعبا فقدم في الجار. ولمسلم ولمسلم أجمعه مذكور لبياض وعقاه أشرف وكان من نجده فخفف عنه من ضريبته. ولو كان سبحا لم يخطئ النبي صلى الله عليه وسلم. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama, berbekam, wa a'ta, dan beliau memberi al-hajjam kepada tukang bekam ajrahu, akan upahnya, wasta'ata, dan beliau itu bergurah. Ista'ata itu gurah pada bagian hidung ya. Karena ada gurah hidung, ada gurah mulut. Nah, kalau gurah hidung itu namanya sa'ud atau ista'ata. Kalau gurah mulut itu namanya ledut. Taqaddama, hadis ini sudah lewat fil ijarah, pada bab ijarah. Ijarah itu membayar orang yang kita gunakan jasanya. Wali Muslimin, dalam riwayat Imam Muslim, hajamahu, telah membekam beliau abdun, seorang budak. Nah, budaknya ini namanya Abu Taibah. Li Bani Bayadah, budaknya ini miliknya Bani Bayadah. Fa'atahu, lalu Nabi memberikan kepada budak tadi ajrohu, upahnya. Wa kallama, dan beliau itu mengajak bicara sayyidahu, kepada majikannya. Fakhaffafa, lalu majikan itu meringankan anhu, darinya, min doribatihi, dari pajaknya. Walau kana, seandainya bayaran bekam itu suhtan, haram, lam yu'tihi, tidak akan memberikan kepadanya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwasanya ajrohu, upah bekam, halal. Dan ini diperselisihkan oleh para ulama, ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan upah bekam haram karena Nabi mengatakan buruk. Ada yang mengatakan upah bekam halal karena di sini dilakukan oleh Nabi membayar upah kepada pembekam. Ada yang mengatakan upah bekam adalah halal hanya untuk abdun, untuk budak. Jadi manusia dibagi 2. Kalau dia budak maka halal. Kalau dia merdeka maka haram. Nah, maka ada 3 pendapat ini. Padahal hadisnya sama-sama hadis ini tadi. Ya, tapi muncul beberapa pendapat. Saya tampilkan dalil yang mengatakan bahwasanya upah bekam adalah haram. Rasulullah bersabda, "Tsamanul kalbi khabith." Harganya anjing adalah buruk, upahnya pelacur adalah buruk, hasil atau bayaran untuk pembekam adalah buruk. Hadis riwayat Muslim. Nah, kata-kata buruk ini diambil dalil oleh mereka yang mengatakan haram.
Tetapi pendapat ini kurang kuat. Kenapa? Karena kalau kita katakan haram, maka bertentangan dengan hadis yang menunjukkan halal. Sehingga harus kita kompromikan. Nah, komprominya adalah bahwasanya kata-kata khabith itu ternyata bisa digunakan untuk dua hal. Bisa digunakan untuk sesuatu yang haram, bisa digunakan untuk sesuatu yang makruh. Nah, sehingga khabith itu tidak harus haram. Nah, supaya khabith yang hadis bekam tadi tidak bertentangan dengan hadis ini, maka dipahami apa? Makruh. Jadi halalnya halal makruh. Paham ya? Halal tapi makruh. Jadi ada mubah tapi disertai dengan kemakruhan. Kemudian dari hadis ini diambil pelajaran bahwasanya kita boleh melakukan ijarah. Ijarah itu adalah kita menyuruh seseorang mengerjakan sesuatu, kita ambil jasa dia atau tenaga dia, habis itu kita bayar upahnya. Nyuruh orang untuk ngecat tembok rumah, kemudian kita bayar. Menjahit baju kita, kemudian kita bayar. Mejeti kita, kemudian kita bayar. Apapun, pokoknya jasa dia kita beli. Nah, itu namanya apa? Ijarah. Nah, bekam ini juga sama. Jadi ada orang bawa alat bekam, kemudian dia mengeluarkan darah kita. Ini kan pekerjaan, Pak. Jasa kan seperti ini. Ini sama dengan mijet tadi, sama dengan apa ngecat tembok tadi, sama dengan ya tadi apa nukang dan sebagainya. Maka kalau yang lain-lainnya adalah halal, maka yang bekam ini pun juga halal. Sama-sama kan memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, adapun sabda Nabi khabith tadi dipahami oleh para ulama bahwasanya ini semestinya dijadikan sebagai tolong menolong antar manusia. Karena di negara Arab itu sudah biasa orang melakukan bekam. Dan memang teorinya bekam itu sangat cocok untuk negara-negara panas. Jadi darahnya itu sangat cocok untuk selalu diambil. Tapi kalau untuk Indonesia tidak begitu cocok bekam. Artinya tidak seperti orang-orang Arab. Ya tetap bekam itu disyariatkan bagi siapapun juga. Tapi kalau keseringan malah kurang bagus. Tidak seperti di negara-negara Arab. Demikian teorinya ya. Yang menyampaikan adalah para ahli dalam bab-bab seperti ini. Sampai di sini sudah selesai kitab tentang makanan. Maka hadis-hadisnya tidak terlalu banyak ya. Dan ringkasnya adalah masalah makanan yang kita harus berhati-hati. Karena kalau tidak halal yang kita makan, maka doa kita tidak mustajab. Dan menyebabkan kita lebih mudah untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Kita masuk kitab baru. Kitabul Musabaqati. Kitab tentang berlomba, perlombaan. Wal munadhalati. Dan lomba panah. Monggo. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر من الخير من الأحياء إلى تحية السبع وأجرى ما لم يقم من التحية إلى Bani Zul. Ajro. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Ajra telah menjalankan maksudnya memperlombakan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ma dhummira apa yang telah dilatih minal khayli dari kuda-kuda. Nah, jaraknya itu adalah minal hafya dari nama tempat hafya ila Thaniyatil Wada' sampai ke bukit Thaniyatul Wada'. Thaniyah itu artinya bukit ya. Maka Thaniyatul Wada' bukit perpisahan kalau diartikan perkata. Wa ajra dan beliau itu menjalankan maksudnya memperlombakan malam tudammar apa yang belum terlatih di antara kuda-kuda. Minas Thaniyah startnya itu dari Thaniyatil Wada' ila sampai kepada finishnya itu Masjid Bani Zurek, masjidnya Bani Zurek. Qala Ibnu Umar berkata Ibnu Umar perawi hadis ini, wa kuntu dan adalah aku fiman termasuk orang-orang yang ajra Nabi perlombakan. Qala Sufyan berkata Imam Sufyan, Ats-Tsauri minal hafya'i dari hafya ila Thaniyatil Wada sampai bukit perpisahan itu adalah khamsatu amyalin 5 mil.
1 milnya adalah 1,5 kilo. Berarti 5 mil berapa? 7,5 kilo. Ausit tatun atau 6 mil. Wa min saniyatil wada' dan dari saniyatul wada' bukit perpisahan ila masjid Bani Zuraikin sampai masjidnya Bani Zuraik itu adalah milun 1 mil, 1,5 kilo. Nah, jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya musabaqah atau perlombaan itu disyariatkan apabila ada sisi i'dad atau persiapan jihad fisabilillah. Ini lombanya lomba apa ini? Al-khail, kuda. Nah, kuda kan digunakan untuk jihad, Pak. Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Demikian juga dalam hadis-hadis tentang fadilahnya jihad apa? Kuda ini. Allah menyebutkan dalam Al-Quran wa mir ribatil khaili. Surat Al-Anfal ayat 60. Wa a'iddu, i'dadlah, siapkanlah lahum untuk menghadapi orang-orang kafir. Mastata'tum min quwwatin, apapun kekuatan yang kalian mampu. Wa mir ribatil khail, termasuk juga mengikat kuda, latihan kuda. Turahhibuna bihi aduwallah, untuk menakut-nakuti dengannya musuh Allah dan musuh kalian. Nah, maka kata kuncinya di kata-kata a'iddu ini. I'dad atau persiapan jihad. Sehingga apapun yang bernilai persiapan jihad, maka perlombaan padanya adalah disyariatkan. Lomba kuda, lomba onta, lomba panah, lomba tembak, lomba bom, apapun ya. Semuanya yang bernilai jihad fisabilillah. Di Indonesia nggak ada jihad, Pak. Jadi lombanya lomba apa ini? Bisa juga yang semakna dengan jihad, karena para ulama mengatakan ad-dinu qa'im bil bayan was sinan. Agama tegak dengan bayan, dengan ilmu dan sinan dan senjata. Nah, maka selain lomba senjata, lomba i'dad, juga lomba ilmu, lomba tahfidz, lomba fikih dan sebagainya, ini termasuk yang disyariatkan. Kemudian dari hadis ini diambil pelajaran bahwa kuda itu dibagi dua. Ada yang dumir, yang sudah dilatih. Sebenarnya kata-kata dumir ini kalau diartikan per kata bukan dilatih, Pak, tapi dikuruskan. Jadi caranya kuda dikasih makan yang banyak sampai gemuk. Setelah dia gemuk, kemudian makanannya dikurangi sedikit demi sedikit. Dan dia dilatih. Nah, setelah itu maka tubuhnya akan gempal, agak sedikit kecil, tapi keras sekali. Larinya cepat. Nah, orang-orang ahli kuda yang paham bagaimana caranya. Saya hanya menjelaskan globalnya sesuai yang saya baca. Adapun prakteknya, teorinya, saya belum pernah mengetahui bagaimana detailnya praktek untuk tadmir, mengkurukan, mengkuruskan, atau melatih kuda ini. Karena dia sudah terlatih, maka larinya sudah bisa kencang, jauh, maka oleh Nabi dikasih jarak tempuh perjalanan 5 amyal, 7,5 kilo. Adapun yang belum terlatih, maka dia dikasih sesuai kemampuannya, milun 1 mil, yaitu hanya 1,5 kilo. Maka dari sini kita ambil pelajaran juga, tidak boleh kita memaksa terhadap binatang-binatang makhluk Allah kecuali sesuai kemampuan mereka. Kalau kita paksakan yang tidak mereka mampu, ini termasuk perbuatan zalim kepada binatang. Itulah sebabnya dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hatta al-hitan wa inna talibal ilm, sesungguhnya pencari ilmu seperti kita ini pencari ilmu, dimintakan ampun oleh segala sesuatu sampai ikan-ikan di laut. Kuda juga memintakan ampun untuk para penuntut ilmu. Kenapa? Karena dengan menuntut ilmu kita paham apa haknya binatang. Ternyata kuda juga punya hak, Pak. Nggak boleh dibebani, dikasih beban yang terlalu berat, yang nggak mampu. Tidak boleh kita 3 orang nongkrong di atas kuda kalau tidak kuat. 2 orang boleh dengan syarat kuat. Nah, ini semuanya disebutkan dalam dalil-dalil tentang masalah kita berbuat baik kepada binatang, sehingga sebab itulah mereka kemudian mendoakan kita para tullabul ilm, orang-orang yang mempelajari ilmu agama, karena kita akan paham bagaimana yang harus kita lakukan kepada mereka. Maka imbal baliknya kita berbuat baik kepada mereka, mereka mendoakan kepada kita semua ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Zaman sekarang perang mungkin tidak pakai kuda. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjanjikan
fi nawasiha al-khairu ila yaumil qiyamah. Kuda itu diikat pada ubun-ubunnya kebaikan sampai hari kiamat. Hadis muttafaqun alaih. Nah, maka meskipun kuda sekarang mungkin tidak dipakai untuk perang, tapi tetap hukumnya berlaku sampai hari kiamat. Jadi berlatih kuda tetap ada pahala, i'dad atau persiapan jihad fisabilillah. Dan di suatu tempat, di sebagian tempat itu memang kuda masih diperlukan. Jadi kalau sekarang mungkin kan pakai bom dan sebagainya. Tapi ketika di misalnya perbukitan atau pegunungan, nah itu yang bisa naik ke sana adalah kuda-kuda seperti ini. Pakai tank nggak bisa naik, pakai mobil nggak bisa naik. Nah, sehingga kuda ini memang betul-betul faktanya masih tetap dipakai dalam sebagian tempat, dalam sebagian medan. Maka sesuai sabda Nabi ya, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat pun tetap akan digunakan kuda ini, ada pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Kitabul Aiman. An Abi Talha al-Malik radhiyallahu anhu. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله لا أحمل على يزيد فأرى غيره خيرا إلا حفظه عن يمينه وأتيت الذي هو خير أو أتيت الذي هو خير وكفرته عن يمينه. Nggih, auqala. Kitab baru, Kitabul Aiman, kitab tentang sumpah-sumpah. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ini sesungguhnya aku, wallahi demi Allah, insyaallahu jika Allah berkehendak, la ahlifu aku tidak bersumpah, ala yaminin atas satu sumpah, fa'ara lalu aku melihat, ghairaha selain dari sumpah tadi, khairan minha lebih baik darinya, illa kecuali kaffartu saya pun mengkafarahi an yamini dari sumpahku, menghapus sumpahku. Wa ataitu dan saya melakukan alladzi perkara yang huwa khairun, dia itu lebih baik. Au qala atau Rasul bersabda, ini rawinya ragu-ragu ya. Kalau rawinya ragu-ragu cara membacanya au qala. Ataitu saya mendatangi alladzi huwa khairun, sesuatu yang dia itu lebih baik, wa kaffartu dan saya pun mengkafarahi an yamini terhadap sumpahku. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa sumpah itu harus dijaga. Bagaimana cara menjaga sumpah? 3. Yang pertama, sumpah hendaklah dilakukan, jangan dilanggar. Ini menjaga yang pertama. Yang kedua, kalau sumpah itu dilanggar, maka hendaklah kita membayar kafarah. Ini menjaga sumpah yang kedua. Yang ketiga, kalau kita sudah terlanjur sumpah, ternyata ada sesuatu yang lebih baik daripada sumpah kita, maka hendaklah kita batalkan sumpah tadi. Nah, karena kita membatalkan sumpah, otomatis kita membayar kafarah. Nah, 3 ini semuanya menjaga sumpah. Pertama, melakukan isi sumpah. Yang kedua, mengkafarohi kalau melanggar. Yang ketiga, kalau ternyata ada yang lebih baik, maka hendaklah dihapus sumpahnya. Ini semuanya masuk dalam kalam Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan wahfadhu aimanakum. Pada surat Al-Maidah ayat 89, dan jagalah sumpah-sumpah kalian. Bagaimana cara menjaganya? 3 tadi. Nah, maka apa yang kita bahas ini salah satu cara menjaga sumpah. Contohnya apa? Bersumpah atas suatu sumpah lalu melihat selainnya lebih baik. Contohnya apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengumpuli Maryah. Setelah mengumpuli Maryah, konangan oleh Hafsah istri beliau. Maryah itu budaknya beliau. Maka Hafsah marah-marah. Ya Rasulullah, Maryah kamu kumpuli di rumah saya, kok tega sekali. Nah, maka Rasulullah kemudian bersumpah, oke lah demi Allah habis ini saya tidak akan mengumpuli Maryah lagi. Padahal Maryah itu budak Nabi, halal untuk dikumpuli, Pak. Ngapain disumpahi begitu? Halal kok disumpahi untuk tidak dikumpuli. Nah, maka akhirnya oleh Allah disuruh untuk menghapus sumpahnya dan membayar kafarah dari sumpah tadi. Nah, itulah contoh melihat yang lain ternyata lebih baik. Contoh lagi, ada salah satu guru kami,
namanya Syekh Abdullah At-Talidi. Ini sudah saya pernah ceritakan dulu. Ulama Maroko, wafatnya baru-barusan, ya mungkin 5 tahun, 10 tahun yang lalu, rahimahullah. Beliau dulu sebelum mempelajari hadis Nabi, beliau mempelajari ilmu tasawuf, tapi karena ilmunya sedikit, akhirnya beliau bersumpah, bernazar, saya tidak akan menikah. Nah, setelah dia bernazar dan bersumpah tidak akan menikah, maka beliau setelah pelajari ilmu hadis, beliau paham. Ternyata nikah itu sunnah Nabi. Nah, berarti termasuk ini. Ahlifu ala yaminin. Sumpah untuk tidak nikah. Fa'ara ghairaha khairan minha. Melihat nikah ternyata lebih baik. Karena sebagai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akhirnya beliau kafarai sumpahnya. Menikah, kemudian membayar kafarah terhadap sumpahnya tadi. Nah, di sini ada dua pembahasan. Pertama, kafartu, membayar kafarahnya caranya gimana? Membayar kafarahnya sudah disebutkan caranya oleh Allah dalam surat Al-Maidah. Kafaratu aimanikum. Surat Al-Maidah ayat 89. Fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum. Kafarahnya memberi makan 10 orang miskin dari makanan yang sedang dari yang kalian berikan kepada keluarga kalian. Au kiswatuhum, atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin. Au tahriru raqabah, atau memerdekakan budak. Sekarang enggak ada budak. Faman lam yajid, siapa yang enggak mampu. Berarti enggak mampu ngasih makan 10 miskin, enggak mampu kasih baju 10 miskin. Fasyamu thalathati ayyam. Nah, baru boleh untuk diganti puasa 3 hari. Dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wahfadhu aymanakum. Ayat tadi ya. Itu adalah kafarah untuk sumpah kalian apabila kalian itu sudah bersumpah kemudian melanggar, dan jagalah sumpah kalian. Nah, menjaganya salah satunya dengan cara membayar kafarah kalau kita melanggarnya. Pembahasan kedua, urutannya bagaimana? Kita langgar dulu baru bayar kafarah, atau bayar kafarah dulu baru melanggar. Nah, di sini ada dua lafal, Pak. Lafal pertama, kafartu, saya kafarahi, wa ataitu, kemudian saya melakukan pelanggarannya. Berarti kafarah didahulukan. Tapi riwayat yang kedua, ataitul ladzi huwa, saya langgar dulu, baru kemudian wa kafartu, saya bayar kafarah. Karena itu dibolak-balik boleh. Kafarah dulu silahkan, melanggar dulu juga silahkan. Sebagian ulama berpendapat nggak boleh kafarah dulu. Kenapa? Karena kafarah itu adanya setelah kita melanggar. Diadakannya, diwajibkannya kafarah kan karena melanggar kan. Berarti nggak bisa kafarah sebelum melanggar. Kalau kafarah sebelum melanggar itu sama dengan sholat duhur sebelum tergelincir matahari. Jam 11 sholat duhur, ya tidak sah. Kafarah padahal belum melanggar, ya berarti tidak sah. Itu sebagian ulama. Tapi pendapat yang lebih kuat insyaallah taala dua-duanya boleh, karena di sini disebutkan dua riwayat. Kafarah dulu boleh, melanggar dulu juga boleh. Kalau seandainya tidak ada riwayat ini, ya kita kembali kepada hukum asalnya. Namanya amalan itu dilakukan kalau sudah ada penyebabnya. Kafarah itu penyebabnya adalah melanggar. Berarti jangan kafarah sebelum melanggar. Jadi nikah dulu baru kafarah. Jangan kafarah dulu baru nikah kalau dalam ceritanya Syekhuna Abdullah At-Talidi tadi. Tambah satu lagi hadis. Dari Abdurrahman bin Samurah, dia mengatakan telah bersabda kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdurrahmani, wahai Abdurrahman, ibna. Kenapa ibna? Kenapa fathah? Karena tadi abda fathah, ya. Sehingga karena dalnya di fathah, maka ibna juga fathah. Ibna, putranya Samurah. La tas'ali, janganlah kamu meminta al-imarah, kepemimpinan. Jangan minta menjadi pemimpin.
Kenapa? Fa innaka karena sesungguhnya engkau jika u'titaha, engkau diberi kepemimpinan itu an mas'alatin karena minta, wukilta engkau akan dipasrahkan ilaiha kepadanya. Dipasrahkan maksudnya engkau tidak akan ditolong oleh Allah. Kamu sendiri kan yang minta, ya sudah urusono dewi. Allah tidak akan mau peduli terhadap kamu. Wa in dan jika u'titaha, engkau diberi kepemimpinan tadi an ghairi mas'alatin, tanpa engkau meminta, maka u'inta, engkau pasti ditolong alaiha terhadap kepemimpinan tadi. Seperti misalnya Umar bin Abdul Aziz, ya. Beliau sudah berpesan kepada Haywah, Roja bin Haywah, jangan kamu pilih saya, ya. Jangan sebutkan saya dalam wasiat, saya nggak mau jadi pemimpin. Tapi ternyata ditulis betul. Kalau ini khalifah wafat, maka yang menjadi pemimpin adalah Umar bin Abdul Aziz. Nah, dia langsung lemas, Pak, disebut namanya jadi khalifah. Nah, maka malah dibantu oleh Allah. Sehingga karena dibantu oleh Allah, dia bisa menyelesaikan khilafahnya dengan sangat baik. Sampai ketika beliau menjadi khalifah, itu anak-anak kecil mainan ular nggak ada masalah. Ularnya tidak menyerang. Kenapa? Semuanya sudah tentram. Jadi kalau semuanya sudah tentram itu, binatang-binatang buas jadi aman terhadap anak-anak kecil pun tidak akan menyerang. Masya Allah, itu karena inta sudah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah itu menolongnya dengan dua. Pertama, Allah tolong dengan orang-orang sekitar dia, orang-orang yang baik. Akan membantu dia. Mempunyai pitonah yang baik-baik. Yang kedua, Allah akan kirimkan malaikat yang membantu dia. Tapi saya jujur, untuk pertolongan yang kedua, malaikat itu hadisnya dhaif. Adapun Allah membantu dengan orang-orang sekitar dia, itu hadisnya sahih. Rasulullah mengatakan, wazir sidqin. In idza aradallah, jika Allah menghendaki terhadap pemimpin itu kebaikan, Allah jadikan untuknya pembantu yang baik. Kalau dia lupa, maka pembantu itu mengingatkannya. Kalau dia ingat, maka pembantu itu membantunya, dan seterusnya. Ini hadis riwayat Abu Dawud sahih. Kita lanjutkan. Sampai di sini tidak ada kaitannya dengan bab. Nah, sekarang berikutnya ini yang berkaitan dengan bab. Wa idza, dan jika halafta, engkau bersumpah ala yaminin, atas satu sumpah. Fara'aita, lalu kamu melihat ghairaha, selain dari sumpah tadi, khairam minha, ternyata lebih baik darinya. Fakaffir, maka kafarahilah an yaminika, terhadap sumpahmu tadi. Wa'ti, dan lakukanlah alladzi huwa khairun, sesuatu yang lebih baik. Nah, di sini bayar kafarah dulu, baru kemudian melanggar. Tapi riwayat Bukhari beda lagi. Fa'til ladzi huwa khair. Datangilah yang lebih baik. Berarti melanggar sumpah tadi. Wa kafir, dan kafarahilah an yaminika, terhadap sumpahmu. Jadi urut, ya. Melanggar dulu baru kafarah. Ini sebenarnya kalau orang belajar bahasa Arab, mendengar keterangan saya seperti ini pasti nggak puas, Pak. Pasti dia mengatakan, ini hadis nggak menunjukkan urut sama sekali. Karena di sini cuma wawu, wa, dan. Dan itu tidak menunjukkan urut. Perhatikan ada 3 kata dalam bahasa Arab, wa, dan, fa, lalu, summa, kemudian. Wa ini tidak menunjukkan urut, fa ini menunjukkan urut, summa juga menunjukkan urut. Nah, di sini Nabi kan mengatakan wa. Kenapa saya kok menjelaskannya urut tadi? Kenapa? Nah, ini penjelasan saya urut tadi tidak salah, meskipun memang hukum asalnya wawu itu tidak menunjukkan urut. Itu karena dalam riwayat Abu Daud, sudah saya tambahkan di sini. Riwayat Abu Daud dan Nasai kalimatnya sangat jelas, fakafir, bayarlah kafarah dulu, an yaminika, terhadap sumpahmu. Thumma, kemudian. Nah, perhatikan kalimatnya ini. Thumma, kemudian. Ini urut, Pak. Thumma, kemudian, itil ladzi huwa khairun. Lakukanlah yang terbaik tadi. Jadi kafarah dulu baru melanggar sangat-sangat boleh. Karena kalimatnya sangat jelas, thumma, kemudian. Maka pendapat tadi yang mengatakan tidak boleh kafarah dulu karena menggunakan nalar, itu pendapat yang lemah. Ya. Nalar hanya dipakai kalau tidak ada dalil. Kalau ada dalil, maka nalarnya dilepas. Ya. Kaidahnya adalah apa? Lajtihad. Nggak usah pakai ijtihad, nggak usah pakai nalar lagi. Fi mauridin nasi. Kalau sudah ada nasnya. Nah, ini nasnya sudah sangat jelas. Kafarah dulu, baru kemudian melanggar, tidak ada masalah. Ini yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Insya Allah berikut-berikutnya, kitab nadar dan seterusnya, kita pelajari pada waktu yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.
Dan sekali lagi jangan lupa besok hari Arafah, mulai malam ini sudah hari Arafah, kita disuruh memperbanyak doa dan tahlil kepada Allah Subhanahu wa taala.